Prabowo panggil Menteri ESDM bahas saham Freeport, akankah naik? Siswa SD korban banjir Bali semangat belajar tanpa seragam dan buku pelajaran. Kebakaran besar-besaran melanda Filipina, ribuan warga jadi korban. Halo, selamat petang pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Petang kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lain dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Wulandari, inilah Berita Nasional Petang selengkapnya. Kita langsung ke berita utama pemirsa. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membahas transisi energi nasional di Istana Merdeka. Selain itu, membicarakan isu strategis seperti investasi panel surya dan negosiasi saham Freeport. Ada peluang saham Freeport dinaikkan. Harus tetap dikontrol oleh negara. Supaya apa? Semuanya baik. Ya. Presiden Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 15 September 2025. Pertemuan ini membahas percepatan program transisi energi nasional melalui pengembangan energi terbaru, khususnya tenaga surya. Bahlil menegaskan pemerintah sedang menyiapkan pembangunan solar panel di desa-desa dengan target kapasitas 80 hingga 100 gigawatt. Guna merealisasikan program tersebut, pemerintah akan membuka ruang investasi melibatkan pihak swasta nasional, BUMN maupun investor asing. Bahlil mengungkapkan keterbatasan kapasitas industri panel surya dalam negeri hanya mampu memproduksi sekitar 5 gigawatt per tahun menjadi alasan dibutuhkannya investor asing. Kolaborasi internasional dinilai bisa mendorong kemajuan industri energi terbarukan di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo juga membahas progres negosiasi dengan Freeport. Pemerintah awalnya menyepakati penambahan saham sebesar 10%. Namun, kini ada peluang meningkatkan lebih besar. Jika terwujud, langkah ini diharapkan mendukung kebijakan energi dan industri nasional. Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita bahas tentang percepatan untuk transisi energi. Kita mau bangun solar panel yang satu desa itu 1 sampai 1,5 gigawatt. Jadi ke depan itu kita akan bangun kurang lebih sekitar 80 sampai dengan 100 gigawatt. Itu yang tadi kita bahas teknis. Yang kedua kita juga bahas tentang beberapa perkembangan terkait dengan kelanjutan daripada Freeport. Saya dipanggil untuk ditanyakan tentang kesepakatan, dan tadinya awalnya kan kita sepakat untuk penambahan saham 10% Freeport. Tapi tadi berkembang negosiasi yang insya Allah katanya lebih dari itu. Nah, saya diminta untuk... Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemerintah menyalurkan bantuan sosial lebih dari 75% hingga September 2025 dan meminta Pemda mempercepat penyaluran di sisa tahun anggaran. Kemensos secara berkala melakukan pemuktahiran ulang sehingga bantuan sosial tepat sasaran. Kementerian Sosial melaporkan penyaluran berbagai jenis bantuan sosial, mulai dari program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non-tunai, hingga bantuan pangan cadangan beras. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan realisasi penyaluran bantuan sosial lebih dari 75% dari total anggaran yang disediakan hingga September 2025. Menurut Gus Ipul, program bantuan sosial berjalan sesuai target dan terus diawasi agar tepat sasaran sampai ke keluarga penerima manfaat yang berhak. Lebih jauh, Gus Ipul menjelaskan pada triwulan 3 tahun ini, total kuota keluarga penerima manfaat sembako sebanyak 18.277.083 jiwa. Pemerintah berkoordinasi dengan Pemda dan lembaga terkait mempercepat penyaluran di sisa tahun anggaran. Selain itu, Kemensos melakukan pemutahiran ulang atau pembarui data secara berkala sehingga bantuan tepat sasaran. Melakukan sesuatu yang melanggar ketentuan, misalnya memanfaatkan bansos untuk keperluan lain tidak sesuai peruntukannya, seperti main judol, maka
itu tentu perlu pemutakhiran ulang. Kita kerjasama dengan daerah melalui dinsos-dinsos untuk diteruskan ke kepala desa atau juga ke kelurahan agar dilakukan verifikasi ulang dan juga diajukan kembali kalau memang mereka benar-benar memenuhi kriteria untuk memperoleh bansos ya dari pemerintah. Jadi Dari Jakarta, Lydia dan Anggada Agung, Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain, puluhan siswa sekolah dasar korban banjir bandang di Denpasar, Bali semangat mengikuti proses belajar mengajar. Mereka menggunakan pakaian seadanya saat mengikuti pelajaran di sekolah. Sekolah SD Negeri 42 Puri, Denpasar, Bali merupakan salah satu sekolah terdampak banjir bandang di Denpasar, Bali. Lokasi sekolah berdekatan dengan bantaran sungai. Banjir merendam sekolah hingga atap, ribuan buku pelajaran rusak tak bisa digunakan. Selain itu, banjir menyebabkan seragam sekolah hilang. Meski tanpa buku dan seragam, tak menyurutkan minat siswa untuk belajar. Para murid semangat datang ke sekolah dan mengikuti proses belajar mengajar meski tanpa memakai seragam sekolah. Tinggi apa ininya? Setinggi atap rumahnya tenggelam. Terus baju sekolahnya ikut juga? Ikut, tapi cuma temunya baju pramuka sama baju batik. Artinya baju sekolahnya banyak yang hanyut ya? Iya, Buku-bukunya juga. buku-bukunya rusak semua. Terus sekarang untuk sekolahnya pakai baju bebas ini nggak apa-apa, sama gurunya dikasih. Iya, dikasih sama gurunya. Pihak sekolah mengklaim tidak ingin membatasi keinginan para siswa menempuh pendidikan. Hasil pendataan di sekolah SDN 4 Dauh Puri, Denpasar, ada 43 murid dari kelas 1 hingga 6 terdampak banjir. Mereka sudah didata, mendapatkan bantuan dari kementerian termasuk seragam sekolah. Nah, kemarin kita sudah data, kebetulan pas hari Jumat ada Ditjen dari kementerian datang dari Jakarta. Kemudian anak-anak ini didata, nanti akan ada bantuan dari Ditjen sesuai dengan data yang sudah kita kirimkan. Kemudian kami dari sekolah juga mengumpulkan istilahnya sumbangsih untuk teman-temannya yang berdampak. Berdasarkan data Disdikpora Kota Denpasar, ada 37 sekolah terdampak bencana banjir bandang dengan berbagai kerusakan, mulai dari tembok roboh, plafon jebol, hingga aset sekolah terbawa banjir. Dari Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV. Banjir bandang di Nusa Tenggara Timur menelan 6 korban tewas, 3 hilang dan belasan korban luka. Polri mengirimkan bantuan kemanusiaan menggunakan 2 jalur. Bantuan disalurkan melalui Polda NTT. Polri mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Bencana terjadi pada minggu lalu mengakibatkan 6 tewas, 3 hilang dan belasan korban luka. Ada 37 kepala keluarga terpaksa mengungsi usai rumah mereka rusak. Banjir dan longsor juga merusak lahan pertanian, sejumlah ruas jalan, jembatan, serta memutus jaringan listrik dan air bersih. Bantuan Polri diberangkatkan menggunakan 2 jalur. Jalur pertama menggunakan pesawat membawa lebih dari 1.000 paket makanan siap saji, kasur, selimut, lampu solar sel, serta 5 unit genset. Bantuan ini didistribusikan melalui Polda NTT. Jalur kedua melalui jalur laut, berangkat dari Labuan Bajo menuju Pelabuhan Marapokot. Bantuan dibawa serupa genset, air mineral, kabel listrik, serta lampu penerangan. Selain logistik, Polri juga menyiapkan obat-obatan dan perlengkapan medis mendukung layanan kesehatan darurat. Mahendra Dewananta, Berita Nasional TV. Balik informasi lain, sebuah rumah kontrakan dijadikan gudang penyimpanan narkoba di kawasan Cakung, Jakarta Timur, digerebek polisi dari Polres Jakarta Pusat. Hasil penyisiran ditemukan 53 kg ganja siap edar.
Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat menggerebek sebuah rumah kontrakan di kawasan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Polisi menyisir rumah berlantai 2. Rumah tersebut diduga sebagai gudang tempat penyimpanan ganja. Hasil penyisiran dalam kamar di lantai 2, petugas menemukan tumpukan paket ganja siap edar disembunyikan dalam sebuah lemari. Total ada 53 kg ganja ditemukan. Pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan 2 kaki tangan bandar narkoba berinisial AWS dan IR dengan barang bukti 1 kg ganja. Dari kicauan keduanya diketahui mereka memiliki peran menyimpan dan mengantarkan narkoba kepada pembeli dengan imbalan Rp200.000 per kilogram. AWS dan IR mengedarkan ganja sebanyak 12 kg sejak akhir Agustus 2025. Langsung ditindaklanjuti, anggota meluncur ke lokasi kontrakan tersebut. Dan di sana kita mengamankan lagi sisa-sisa yang akan diedarkan oleh mereka. Jadi total keseluruhan yang kita amankan kurang lebih sebanyak 53,75 kg ganja. Oleh polisi, kedua tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika terancam pidana penjara seumur hidup. Polisi mengembangkan kasus untuk mengungkap bandar kelas kakap pemasok ganja. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, ada 8 rumah di Kramat Sentiong, Senen, Jakarta Pusat kebakaran. Seorang petugas damkar mengalami luka dan mendapatkan perawatan medis. Asap hitam mengepul, api membumbung tinggi. Ada 8 rumah kebakaran di Kramat Sentiong, Senen, Jakarta pada Senin siang 15 September 2025. Bahan-bahan material mudah terbakar membuat api merambat ke rumah yang lain. Petugas damkar sempat kesulitan memadamkan si jago merah lantaran sumber air cukup jauh. Informasinya yang terbakar dengan padat, ya, dan api sudah asap tebal. Berapa rumah yang terbakar? Informasi dari pengurus RT sekitar 6-8 rumah. Nah, ini awal mulanya seperti apa sih, Pak? Kalau awalnya nggak diketahui, cuman informasi dari warga ada warung di sini, kemudian ada kegiatan koper atau sebagainya. Ini dugaan sementara apa sih, Pak? Kalau kita belum bisa menduga, Pak, karena kita datang sudah besar. Dihitung-hitung ada 11 kepala keluarga dan 17 jiwa terdampak kebakaran. Itu dari rumah belakang, kebetulan memang itu yang kontrak di situ itu ada yang pemulung. Dari asal pemulung itu nggak tahu kemana, karena suaminya sama istrinya kerja, suaminya lagi mulung, itu tinggal anaknya, nggak tahu deh gimana kejadiannya. Itu aja sih. Tiba-tiba api langsung besar atau gimana, Pak? Langsung besar aja api, kayak namanya. Nyala api berhasil dijinakan 1 jam kemudian dengan mengerahkan 17 unit pemadam kebakaran Jakarta Pusat. Seorang petugas damkar mengalami luka dan mendapatkan perawatan medis dari Palang Merah Indonesia Jakarta Pusat. Polisi dari Polsek Senen menangani kasus dan mengungkap penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Kapal KKP dibakar massa saat patroli dan penegakan hukum kapal nelayan di Pantai Muaro Air Haji, Sumatera Barat. Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menjelaskan kronologi pembakaran. Lantas, apa penyebab kapal KKP dibakar massa? Saat kejadian, ada 8 petugas dalam kapal. Kementerian Kelautan dan Perikanan menjelaskan kronologi kapal KKP dibakar saat patroli dan penegakan hukum kapal nelayan di Pantai Muaro Air Haji, Nagari Pasar Lama Muara Air Haji, Linggosari Baganti, pesisir selatan Sumatera Barat. Kapal itu kandas saat mengejar kapal nelayan dalam razia alat tangkap ikan ilegal. Kementerian Kelautan dan Perikanan menjelaskan penggunaan trol dilarang karena merusak sumber daya laut, termasuk menjadi penyebab rusak terumbu karang. Karenanya penertiban harus dilakukan oleh KKP. Hal tersebut demi menjaga ekosistem laut.
Namun saat anggota melakukan penertiban, nelayan trol menolak hingga terjadi kejar-mengejar kedua pihak. Itu operasi kami resmi. Awalnya adanya pengaduan dari masyarakat. Jadi masyarakat di sana ada masyarakat yang menggunakan alat tangkap troll, ada yang bukan. Nah yang bukan mengadu ke kami. Udah resah kami Pak gini-gini. Daripada mereka bentrok di laut, gitu kan. Nah, kami lakukan penertiban. Nah, kenapa di troll tersebut dilarang? Karena troll ini merusak sumber daya laut di bawahnya. Sebelumnya kapal speedboat KKP dibakar massa pada Jumat pagi 12 September 2025. 8 petugas KKP di kapal itu termasuk kapten kapal selamat dalam insiden tersebut. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Kebakaran besar melanda pabrik memproduksi alat-alat konstruksi di Jalan Raya Bayangkara Paku Jaya, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Warga setempat panik, khawatir api merembet ke rumah mereka. Kebakaran besar terjadi di pabrik memproduksi alat-alat konstruksi di Jalan Raya Bayangkara Paku Jaya, Serpong Utara, Tangerang Selatan pada Senin malam 15 September 2025. Nyala api membesar disertai asap hitam pekat. Lokasi pabrik dekat pemukiman penduduk membuat warga setempat panik. Mereka khawatir api merembet ke kawasan perumahan. Menurut warga, kobaran api pertama kali diketahui dari belakang pabrik. Saat itu kepulan asap secara tiba-tiba muncul. Tidak berselang lama, muncul api lalu membesar dan terdengar ledakan beberapa kali dari lokasi kebakaran. Kan aku ada orang makan, orang satu di sini. Terus ada orang naik motor, bilang, Bu, itu PT kebakaran ya. Kok aku nggak tahu, aku bilang gitu kan. Pas aku keluar udah ada asap dari belakang. Udah gitu aja. Asap aja terus apinya, Bu? Hah? Asap aja terus api? Aku lihatnya asap dulu. Berarti tahu pertama tahu enggak itu ya. Nggak lama terus api langsung? Terus belum begitu lama terus apinya keluar. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan mengerahkan 20 unit mobil damkar dan 100 personil termasuk bantuan dari Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Petugas menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latumairisa, Berita Nasional TV. Seorang pria warga negara asing asal Pakistan palsukan dokumen imigrasi saat mengajukan paspor Indonesia. Tujuannya menikah siri wanita Indonesia sehingga bisa lama menetap di Jakarta. Perpanjangan izin tinggal di kantor imigrasi Jakarta Selatan. Pada saat seorang pria warga negara asing asal Pakistan berinisial MA tertangkap basah menggunakan dokumen palsu mengaku sebagai warga negara Indonesia saat mengajukan paspor Republik Indonesia. Saat itu petugas curiga dengan dokumen pendukung diserahkan pelaku saat mengajukan permohonan paspor. Selanjutnya MA diamankan lalu diinterogasi. Diketahui pelaku tidak memiliki izin tinggal dan membayar sejumlah uang kepada seorang warga negara Pakistan bernama Abid untuk memalsukan dokumen. Dari keterangan MA terungkap tujuan pemalsuan identitas karena ingin tinggal lebih lama di Jakarta usai menikah secara siri wanita Indonesia. Berusaha mendapatkan paspor Indonesia dan dari situlah mulai meminta bantuan kepada salah seorang rekan warga negara Pakistannya untuk dibuatkan dokumen aspal ini dalam rangka pembuatan paspor di kantor imigrasi Jakarta Selatan. Selain menahan seorang WNA Pakistan, petugas imigrasi Jakarta Selatan juga amankan WNA Nigeria berinisial UCV karena overstay dari izin tinggal ditentukan. Kepada kedua WNA tersebut dijerat pasal keimigrasian dan dideportasi ke negaranya masing-masing. Dari Jakarta, Muhal Kopandi, Berita Nasional TV. Selanjutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas terkini akan disampaikan petugas NTMC Korlantas Polri dan berikut laporannya. Selamat sore pemirsa, kami informasikan kondisi lalu lintas terkini melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Dan untuk lokasi yang pertama saya ajak kita pantau di Slipi Palmera, Jakarta Barat. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini terpantau dari CCTV kami dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol. Terpantau cukup mengalami peningkatan volume kendaraan.
Hal ini terlihat dari adanya peningkatan volume kendaraan dan juga antrian pada traffic light berkisar 100 meter di belakang traffic light. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini harap berhati-hati, kurangi laju kecepatan kendaraan Anda mengingat kawasan ini juga cukup ramai dengan aktivitas masyarakat dan juga para pejalan kaki maupun kendaraan-kendaraan umum yang menaik turunkan penumpang yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan. Dan perlu diantisipasi juga di kawasan ini adanya pasar, untuk itu selalu berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan berikutnya di lokasi yang kedua kami informasikan di JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, kondisi lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau cukup ramai dan lancar. Dan dari dalam tol sendiri, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi pada sore hari ini terpantau cukup lancar. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini harap berhati-hati dan tetap waspada, jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda mengingat kawasan ini juga cukup ramai dengan pusat perkantoran yang menjadi salah satu faktor perlambatan terjadi di kawasan ini. Dan berikutnya di lokasi yang ketiga saya ajak kita pantau di Simpang Cempaka Putih Coca-Cola. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini dari Cempaka Putih akan menuju ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun yang akan mengarah ke Cawang terpantau juga mengalami peningkatan volume kendaraan dengan adanya antrian pada traffic light berkisar 50 meter di belakang traffic light. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini harap berhenti di belakang garis stop dikarenakan ada hak bagi para pejalan kaki di kawasan ini. Sedangkan kondisi lalu lintas dari arah sebaliknya masih terpantau cukup relatif lancar pada sore hari ini. Dan berikutnya saya ajak kita pantau di lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan keluar menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan mengarah ke Jalan Ahmad Yani terpantau cukup lancar. Peningkatan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light saja. Selepas dari traffic light, kendaraan-kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal. Dan perlu diantisipasi bagi Anda yang akan melintas kawasan ini dikarenakan kawasan ini juga dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat. Untuk itu selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berikutnya lokasi dari arah sebaliknya yakni dari Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki exit tol Bekasi Barat ini terpantau cukup lancar dan didominasi oleh kendaraan besar yang melintas kawasan ini. Harap berhati-hati dan tidak melawan arus dikarenakan terpantau di CCTV kami masih banyak kendaraan-kendaraan yang melawan arus di kawasan ini. Untuk itu selalu berhati-hati dan ikuti arahan petugas kami maupun marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dan pemirsa selalu waspada terhadap cuaca yang tidak menentu dan patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan dan ketertiban serta kelancaran dalam berlalu lintas. Untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan, semoga bermanfaat. Selamat sore dan salam presisi. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, kebakaran besar melanda permukiman kumuh dan padat penduduk di Manila, Filipina. Dilaporkan ribuan warga menjadi korban kebakaran. Ratusan rumah terbakar, korban kebakaran mengungsi terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka. Kebakaran besar melanda kawasan padat penduduk dan pemukiman kumuh di Happy Land, Tondo, Manila pada Sabtu malam, 13 September 2025 waktu setempat. Dilaporkan peristiwa tersebut memaksa 1.100 warga dari 500 keluarga mengungsi meninggalkan tempat tinggal mereka. Ratusan rumah gosong, Wali Kota Manila Isko Mereno mengatakan pemerintah kota menyiapkan sejumlah lokasi evakuasi seperti lapangan teduh Bangrai 105, Sekolah Dasar Vicente Lim, lapangan teduh Barangay 101, dan Sekolah Dasar Antonio Villegas. Butuh waktu hampir 10 jam memadamkan si jago merah. Pihak berwenang menyatakan tidak ada korban jiwa. Dilaporkan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Truk
muatan minuman soda terjatuh ke lubang besar di Jalan Meksiko. Jalanan amblas, dilaporkan tidak ada korban dalam insiden tersebut. Ini dia detik-detik sebuah truk jaritos atau truk pengiriman minuman soda terjatuh ke dalam lubang besar atau sinkhole di Iztapalapa, Meksiko pada Sabtu 13 September 2025. Dikutip dari channel New Asia Selasa 16 September 2025, truk bermuatan soda terperosok ke dalam lubang jalanan yang amblas. Dilaporkan media lokal tidak ada korban luka dalam insiden ini. Petugas layanan darurat menutup akses jalan, mengevakuasi truk dan memperbaiki jalan. Wali Kota Iztapalapa, Aleida Alaves mengatakan, insiden itu diduga dipicu runtuh sistem drainase termakan usia. Demikian berita nasional petang telah menemani Anda. Saya Restu Wulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat petang dan selamat kembali beraktivitas.